kita bersyukur ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global. Stabilitas terjaga, pertumbuhan relatif tinggi. Kuncinya hanya satu, sinergi. Ya, pemirsa, Bank Indonesia menyatakan kondisi ekonomi nasional masih memiliki daya tahan dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Gubernur BI Peri Warjio menegaskan pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 dan 2027 tetap optimis. Alhamdulillah, kita bersyukur ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global. Stabilitas terjaga, pertumbuhan relatif tinggi. Kuncinya hanya satu, sinergi. Dengan sinergi itu insya Allah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 akan lebih baik. Pertumbuhan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat, ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kepentingan ekonomi di acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025. Peri menekankan pentingnya membangun sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Peri optimistis perekonomian akan terus tumbuh dan berdaya tahan dengan tetap mewaspadai ketidakpastian global, di mana Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di kisaran 4,7 hingga 5,5%. Kemudian di tahun 2026 4,9 hingga 5,7%, dan 2027 sebesar 5,1 hingga 5,9% didukung oleh konsumsi dan investasi yang meningkat serta ekspor yang cukup baik. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi laporan Bank Indonesia mengenai kondisi terkini dan proyeksi ekonomi Indonesia yang lebih menenangkan di tengah tantangan dan ketidakpastian kondisi global. Saya kira secara objektif, secara jujur bisa kita terima sebagai dua paparan yang sangat komprehensif, sangat lengkap, sangat detail, dan mencerminkan dan memberi kepada kita gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian. Presiden Prabowo juga optimistis upaya sinergi yang telah dilakukan jajaran pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga kinerja positif pertumbuhan ekonomi nasional bisa memberikan hasil nyata bagi rakyat Indonesia. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, sinergi, game changer, pertumbuhan, dan daya tahan ekonomi Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Antoni Leong. Beliau adalah Ketua BPP HIPMI bidang sinergitas BUMN dan Antara dan juga BUMD. Kemudian ada Profesor Telisalia Aulia Valianti, beliau adalah ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik, saya selalu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Antoni, apa kabar Pak? Baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral ini, Prof. Telisa, ya, terkait dengan ketidakpastian dunia yang masih tinggi. Kemudian ada kebijakan proteksionis Amerika Serikat begitu yang mengubah landscape perekonomian global serta ketegangan geopolitik. Nah, analisis Anda terkait dengan kondisi saat ini dan tantangannya sampai dengan 2006, 2007 mendatang, apakah masih sama atau bagaimana, Prof? Ya, jadi kalau saya melihat gini, sebetulnya ketidakpastian itu tetap ada, cuman kita sudah belajar pola ketidakpastian itu. 2025 kan sangat banyak ya kejadian-kejadian, mulai dari perang di Timur Tengah yang tidak stabil, terus kemudian juga
masih berlanjutnya perang Rusia Ukraina ya, yang baru maupun yang lama, terus Gaza juga masih bergejolak. Nah, tapi kan Gaza ini sudah ada perdamaian kalau 2026. Nah, terus kemudian perang dagang di April yang sudah mulai diluncurkan oleh Presiden Trump, perang tarif ya, maksudnya tarif war itu betul-betul diluncurkan. Nah, mungkin tahun depan itu masih akan berlangsung kelanjutannya, tapi kita sudah tahu polanya, itu bedanya. Jadi kita sudah belajar dari 2025. Jadi artinya ketidakpastiannya cenderung lebih mereda. Seperti itu kalau yang saya baca, tapi tetap ada ketidakpastian. Jadi bukan berarti ketidakpastiannya hilang, karena ketidakpastian itu menjadi new normal. Jadi satu hal yang pasti itu saat ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi itu bedanya. Kalau saya melihat masih ada peluang-peluang resiko-resiko ya di tahun 2026, namun kita sudah belajar dari 2025. Jadi kita lebih bisa memanage resiko dan ketidakpastian tersebut. Itu sih yang saya baca. Oke, itu dia, bisa ada pembelajaran yang berharga yang bisa diambil di sepanjang tahun 2025 untuk menatap tahun depan dan juga 2027 mendatang. Nah, lantas bagaimana dari si pelaku usaha ini, Pak Antoni? Anda melihat sejauh mana sih ketidakpastian global, dinamisasi yang terjadi di global ini terhadap ekonomi di dalam negeri? Meskipun tadi sudah disampaikan kita masih memiliki kekuatan ekonomi yang berdaya tahan begitu, Pak Antoni. Ya, makasih Pak Pras. Tentu kita melihat ya apa disampaikan Gubernur BI ini memang tepat dan sangat tepat. Dunia hari ini memang masuk dalam fase yang sangat berbeda. Proteksionisme AS ini kan membuat banyak negara harus merumuskan ulang strategi industrinya. Hari ini kita lihat bagaimana ketegangan geopolitik terutama di kawasan global supply chain ya, membuat arus barang, energi sampai pangan ini kan sungguh ketidakpastian. Dan seperti yang disampaikan Gubernur BI, transaksi keuangan yang sekarang sangat volatile ya, yang sangat tinggi juga hari ini. Kita lihat bagaimana stable coin dan sebagainya ini kan muncul ya. Tapi dari kami di kacamata HIPMI ini bukan sekedar tantangan, tapi sebagai momentum untuk bagaimana mentransform ekonomi kita. Dan spirit terkait bagaimana eling lan waspada ini yang dikutip Gubernur BI, kita harus waspada tapi harus tetap bergerak. Itu yang menjadi spirit kita sebagai spirit dari pengusaha muda. Indonesia ini kan negara besar, punya pasar yang besar juga. Jadi tentunya perlu ada sinergi kebijakan yang lebih tepat lagi, lebih komprehensif lagi dalam menghadapi bagaimana resiko global kita ke depan. Nah, Pak Antoni, kalau dari sisi kebijakan fiskal moneter, bauran yang sudah dilakukan begitu Bank Sentral dan pemerintah, menurut Anda sudah menunjukkan sinergi yang optimal, kemudian menurut Anda juga sudah sesuai dengan harapan pelaku usaha atau bagaimana nih Pak Antoni? Ya tentu kan sinergi fiskal moneter ini kan kita sudah berada pada level yang cukup kuat ya dibanding beberapa tahun lalu. Artinya pemerintah juga menjaga fiskal yang sehat dan tetap ekspansif dalam mendorong produktivitas. Tentu sinergi yang kuat di atas kertas ini kan harus terasa juga di lapangan ya. Betul. Pak Pras, tentunya ketika BI kemarin menyediakan likuiditas, tentu yang harus dipikirkan bagaimana ini benar-benar masuk ke sektor real, UMKM misalkan, kelas menengah misalnya. Jangan sampai yang bisa menikmati likuiditas pada saat kemarin itu pengusaha-pengusaha yang memang punya levelnya level konglomerat. Nah ini yang harus dipikirkan. Kalau kalau yang didominasi ini kan sekarang UMKM dan kelas menengah. Sekarang benar-benar udah merasakan dampaknya belum? Ini kan yang harus dijadikan bahan evaluasi. Kemarin kami melihat bagaimana likuiditas senilai mungkin 200 triliun dan sebagainya itu benar-benar sudah dirasakan belum? Ini kan yang harus kita jadi bahan evaluasi. Jangan sampai Kementerian Keuangan atau BI hanya kacamata kuda yang penting tersalurkan, tapi kan efek ekonominya ini kan juga belum terlalu terasa. Nah ini yang harus dipikirkan bagaimana BI, Bank Himbara ini memikirkan bagaimana kelas menengah dan juga UMKM ini dan sektor real ini harus benar-benar dirasakan dampaknya. Baik, itu dia. Yang penting bagaimana realisasinya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kebijakan fiskal moneter ini, Prof. Telisa, apakah benar-benar masih bisa menjadi game changer untuk menjaga ketahanan ekonomi kita begitu? Ya,
Tentunya sinergi moneter dan fiskal yang diperkuat itu akan sangat membantu menciptakan stabilitas ya. Tapi Oke. game changer saya melihat lebih kepada kebijakan strukturalnya justru. Memang harus stabilitas itu sangat penting ya. Tetapi dari strukturalnya itu kita memang harus melakukan reformasi atau transformasi karena game changer loh. Oke. Kalau game changer itu berarti dia bisa mengubah ya. Dan karena target pertumbuhan ekonomi kita juga cukup tinggi, game changer ini butuh dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya transformatif atau struktural, tidak hanya sekedar sinergi moneter dan fiskal. Moneter dan fiskal benar sangat dibutuhkan. Kita melakukan apapun butuh anggaran dari sisi fiskal. Terus dari moneter kita juga butuh dukungan likuiditas, suku bunga yang rendah, dukungan fasilitasi sistem pembayaran yang kuat gitu ya. Itu memang sangat diperlukan, makroprudensial yang kuat. Nah, namun kebijakan transformatif kayak kita harus not business as usual, kemudian harus memerangi korupsi, harus segera kan kemarin arahan presiden juga kita jangan kebanyakan diskusi, harus banyak implementasi, Oke. kerja keras yang lebih kuat. Nah, konsistensi kita terhadap policy-policy itu harus kuat juga agar bisa menjadi game changer. Jadi tidak hanya dari sisi moneter fiskal. Moneter fiskal yang baik itu tentu sangat sangat dibutuhkan, penting juga. Nah, tetapi yang terpenting juga adalah tadi perubahan SDM, perubahan budaya, perubahan etos kerja yang harus semakin kita tingkatkan, dan sinergi dan kolaborasi. Kemarin karena kata kunci yang disampaikan oleh baik Pak Presiden maupun Pak Gubernur BI itu adalah sinergi dan kolaborasi. Jadi memperkuat kerja nyata seperti itu harus diperkuat. Baik, kita akan lihat seperti apa sih kolaborasi pemerintah, BUMN, kemudian swasta yang dapat memperkuat daya tahan ekonomi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Prof. Telisa dan juga Pak Antoni. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati karakteristik dari ekonomi global. Ini kita akan cermati seperti apa sih di tahun depan dan juga 2027. Ada kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang masih berlanjut. Kemudian pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan juga terfragmentasi. Tingginya utang pemerintah dan suku bunga negara maju. Kemudian adanya tingginya kerentanan dan juga risiko sistem keuangan dunia. Serta maraknya uang kripto dan juga stable coins pihak swasta, sehingga ini dibutuhkan bank sentral mata uang digital begitu ya untuk karakteristik ekonomi global di tahun 2026 dan 2027. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi sinergi kebijakan nasional apa saja yang sudah dilakukan, memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan, kemudian hilirisasi, industrialisasi dan juga ekonomi kerakyatan, meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan, kemudian keempat akselerasi ekonomi keuangan digital nasional, kelima kerjasama investasi dan perdagangan internasional. Ini data dari Bank Indonesia. Berikutnya, bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, kemudian negara maju, negara berkembang, dan tentunya Indonesia. Kita lihat range-nya dari tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun ini, tahun 2026 dan 2027. Di mana tahun ini dunia pertumbuhan ekonominya 3,1%, di tahun 2025 negara maju 1,7%, proyeksinya negara berkembang 4,1%, sementara Indonesia range-nya antara 4,7 sampai dengan 5,5%. Sementara di tahun 2026 mendatang Indonesia range-nya 4,9 sampai dengan 5,7%. Sementara di tahun 2027 proyeksi Bank Indonesia berkisar antara 5,1 sampai dengan 5,9%. Itu dia untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga global. Kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Antoni Leong, kemudian juga Prof. Telisa Aulia Valianti. Ya, dengan beberapa data yang sudah disampaikan, lantas seperti apa sih bauran-bauran kebijakan ekonomi fiskal moneter begitu yang masih bisa dipertahankan atau diperkuat ini, Prof. Telisa, menurut Anda untuk menatap tahun depan 2027, mengingat Anda katakan di awal 2025 kita sudah ada pembelajaran berharga yang mungkin bisa kita kuatkan begitu untuk tahun-tahun berikutnya. Silakan. Ya, kalau saya melihat bahwa bagaimana fiskal mendukung program-program prioritas pemerintah itu berjalan dan memastikan bahwa itu berjalan seperti yang kita harapkan. Jadi program sudah banyak, sudah bagus, tinggal implementasinya untuk menciptakan multiplier effect dan trickle down effect. Dan itu perlu pengawasan. Nah, dengan Pak Menteri baru yang stylenya itu memang cukup inovatif ya, dan kemudian beliau juga
melakukan spot check di lapangan. Jadi tidak hanya percaya kepada angka di balik meja ataupun hanya rapat-rapat saja, turun langsung untuk mengecek. Jadi fiskal ini misalkan kita kan punya pengeluaran, sudah punya anggaran 2026. Nah, anggaran itu dipastikan benar-benar terserap dengan baik. Karena kan beliau nggak pengen tuh mengendap-mengendap di perbankan kayak gitu kan. Daerah harus spending dengan baik. Dan bukan cuma baik ya, spendingnya bagus dan juga tata kelolanya baik. Artinya korupsi kecil dan seterusnya. Jadi tepat sasaran sesuai dengan yang diarahkan. Program-program kalau berjalan itu kan sebenarnya kita punya banget tuh luar biasa ya. Ada program MBG, 3 juta rumah, program Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan. Semua itu sudah dianggarkan, medical check up gratis. Nah, itu kalau dijalankan itu bisa meng-create multiplier. Cuma tinggal pengawasannya. Nah, jadi harapannya menurut saya selain sinergi kebijakannya juga implementasi kebijakannya harus betul-betul diawasi. Makanya sinergi pentahelixnya ya, termasuk dengan Pak Antoni dari pengusaha, dari akademisi, dari media, itu harus kontrol, harus check and balance gitu bahwa program ini berjalan dengan baik. Tapi yang kedua dari sisi penerimaannya juga harus diperkuat. Nah, pajak kan kemarin sempat Pak Menteri Keuangan menyampaikan nih agak maksudnya belum seperti yang diharapkan banget karena baru pulih. Nah, harapannya kalau ekonomi udah berjalan, pajak juga makin baik. Karena kalau ekonomi sudah berputar, rodanya sudah berputar, otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat. Jadi dari sisi penerimaan pajak, terus moneter yang harus diawasi suku bunga oleh perbankan itu beneran turun apa enggak? Karena BI rate sudah turun. Dari monetary policy-nya tuh sudah bagus, sudah menurunkan bunga. Tapi perbankan merespon enggak? Kalau belum itu kenapa? Harus dicari akar masalahnya. Itu yang harus dibereskan. Nah gitu. Jadi kalau saya membaca apa yang diharapkan oleh Pak Presiden dan Gubernur BI itu adalah implementasi pada tataran, karena secara policy sebetulnya kita sudah on the right track semua seperti itu, tapi tinggal dalam pengawasan dan implementasinya yang harus diperkuat seperti itu. Ya, berarti masih PR yang cukup lama begitu ya bicara mengenai implementasinya di lapangan dan juga pengawasan. Pak Antoni, bagaimana dari sisi pelaku usaha yang bersinggungan langsung nih dengan setiap kebijakan pemerintah, bauran-bauran kebijakan, insentif yang diberikan, fiskal moneter ini sudah tepat sasaran? Implementasinya sudah sesuai, pengawasannya juga apakah sudah oke atau bagaimana? Ya, makasih Pak Pras, saya setuju dengan Bu Telisa terkait bagaimana kebijakannya ada. Kami berharap ya pemerintah ke depan juga tentu perlu berdiskusi dengan para pelaku usaha dan stakeholder lain. Contohnya kayak kemarin program magang nasional. Yang harus kita lihat kan bagaimana penyerapannya, bagaimana realisasinya di lapangan. Jangan sampai suatu kebijakan ini dirilis dulu, baru disosialisasikan. Nah ini yang sering terjadi. Saya melihat yang magang nasional ini belum ada bicara dengan pelaku industri seperti kayak Kadin, HIPMI dan sebagainya, belum ada bicara. Tapi ketika itu kebijakan dirilis dulu. Nah ini kan yang harus dipikirkan bagaimana link and match ke depan, bagaimana penyerapan ataupun bagaimana realisasi di lapangan. Jangan sampai program yang sangat baik tidak comply dengan apa yang menjadi kebutuhan industri. Nah ini yang harus kita pikirkan ke depan. Contoh lain misalkan bagaimana sinerginya, misalkan hari ini ya terkait terkait bunga kur yang tanpa anggunan. Nah ini kan Kementerian UMKM sudah membuat aturan itu, tapi kita harus lihat bagaimana kondisi lapangannya nanti terkait aku rasa sih masih ada aja masyarakat yang mengeluhkan bagaimana pengajuan kur tapi masih tetap butuh anggunan. Nah ini yang harus jadi perhatian bersama, dan terkait kita lihat ya bagaimana insentif kebijakan policy sudah banyak untuk pengusaha kelas atas, pengusaha konglomerat. Tapi kita yang di posisi kelas menengah ini boleh dibilang tidak mendapat perhatian. Boleh dibilang hanya pengusaha UMKM kan udah dapat perhatian ya. Misalkan hari ini bagaimana PPh pajak badan itu 0,5% selamanya. Tapi kelas menengah ini yang belum dipikirkan oleh pemerintah. Nah ini tugas kita bersama Pak Pras, bagaimana kelas menengah ini menjadi concern dan perhatian dari pemerintah juga. Jangan sampai masyarakat kelas menengah ke bawah sudah ada bansos, UMKM sudah ada insentifnya. Apalagi konglomerat itu kan mereka bisa direct langsung dengan pemerintah, dengan ibaratnya kementerian terkait dengan
boleh tanda kutip penguasa misalnya, karena direct. Sementara penengah ini kayak donat bang, nggak akan bisa naik dia. Oke. Filosofinya kayak gitu. Jadi ini harus jadi perhatian kita bersama, Pak Pras. Baik, itu dia yang perlu diperhatikan lagi adanya kesetaraan begitu atas setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti seperti apa sih keinginan kesetaraan seperti apa juga yang diharapkan sehingga sinerginya bisa berjalan lebih smooth dan harmonis di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Prof. Telisa dan juga Pak Antoni. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Antoni Leong. Beliau adalah Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN dan Antara dan juga BUMD. Kemudian ada Prof. Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah Prof, tadi yang seperti sudah disampaikan secara langsung nih dari pelaku usahanya. Apa yang perlu kita lihat? Strategi apa, kemudian kebijakan apa yang perlu dilakukan juga oleh pemerintah sehingga sinergitas antar lembaga, antar sektor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha juga ini bisa harmonis begitu, Prof. Telisa? Iya, tadi kuncinya tuh sering ngobrol bareng sih. Jadi membuat forum, tapi bukan cuma diskusi ya, tapi forum kerja begitu, forum kerja bersama sih. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Antoni, saya setuju bahwa sebenarnya saya banyak ya, karena saya juga banyak membantu pemerintah ya untuk melakukan debottlenecking dan seterusnya. Jadi artinya bahwa sebetulnya kadang-kadang karena kita kurang ngobrol aja sih. Jadi dan medianya media yang tepat begitu. Jadi kalau kita melakukan forum yang tepat, permasalahan-permasalahan itu nanti ketemu kok nexusnya begitu. Jadi antara government misalkan, dari government tuh bikin policy seperti ini tapi belum disosialisasi, nah perlu sosialisasi. Nah kemudian nanti dalam sosialisasi itu apa dari pengusaha masukannya, seperti tadi contoh ya bagaimana implementasi suku bunga KUR, ternyata KUR masih bunganya belum tentu seperti itu di lapangan, terus kemudian harusnya teorinya dengan tanpa agunan, ternyata dalam prakteknya ada petugas yang tetap masih punya agunan, meminta agunan, nah, kayak gitu-gitu. Jadi memang perlu ada ngobrol bareng, forum lah istilahnya, forum bersama untuk melakukan upaya-upaya solutif dalam implementasi tersebut. Ada kendala apa? Jadi kalau saya sih menyarankan seperti itu ya, kita banyak ngobrol seperti itu. Jadi policy itu kemudian menjadi implementasi itu betul-betul ada suatu proses yang smooth gitu ya, harapannya ya, idealnya kan seperti itu. Jadi pasti ada kendala gitu kan. Jadi dalam setiap kebijakan itu ketika kebijakan itu diturunkan itu pasti ada kendala. Nah makanya di sini kita harus simultan antara top down approach dengan bottom up approach. Jadi dan itu harus ada pertemuan atau sinergi untuk melakukan triangulasi lah semacam itu. Jadi melakukan validasi triangulasi untuk kemudian ketemu ternyata titiknya tuh di sini. Saya seringkali seperti itu Mas. Kalau kita ngobrol nih, kita temuin nih berbagai pihak yang relevan. Ternyata ini masalahnya, akhirnya bisa solve kayak gitu. Nah hal-hal seperti ini perlu terus untuk dibudayakan di pemerintah dan juga di kalangan pengusaha ataupun di media ya. Media juga kadang berperan ya untuk melakukan ada input-input seperti itu di lapangan. Jadi membudayakan call center mungkin seperti lapor Pak Purbaya itu salah satu contoh ya misalkan ya. Terus ada call center misalkan ada call center MBG, ada call center Koperasi Merah Putih, call center kampung lain. Jadi ternyata dalam implementasi itu ada kendala-kendala loh, gak seindah yang didesain di dalam polisinya seperti itu. Dan saya setuju banget tadi kebijakan untuk pengurusan menengah itu memang karena kan kita sering following in the middle. Jadi nanti kalau nggak salah ada waktu itu DET pernah mengungkapkan akan lebih banyak menyasar juga untuk kelas menengah nanti di upahnya, di kebijakan-kebijakan industri dan seterusnya. Jadi memang perlu dukungan. Jadi untuk semua level itu ada, untuk bawah seperti apa, menengah seperti apa, atas seperti apa, itu masing-masing punya dukungan dari pemerintah seperti itu. Baik, masih dalam proses pembahasan nih Pak Antoni. Kalau kita lihat tadi untuk perusahaan-perusahaan kelas menengahnya dan juga masyarakat kelas menengah yang sempat memang kemarin hangat juga begitu. Untuk masyarakat bawah sudah ada, masyarakat yang paling atas pun sudah ada, tengahnya yang masih ketinggalan. Nah ini nampaknya solusi apa yang diharapkan sehingga sinergitas ini benar-benar mumpuni kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas nih Pak Antoni? Ya ini kan kita melihat berbagai kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan sudah sangat on the track, punya visi besar. Tentu visi besar ini perlu disambut dengan bagaimana tata pengelolaannya. Kita sangat pelaku usaha, tentu kami sangat mengapresiasi, kami siap menjadi bagian dari sinergitas ini dan tentu kita perlu diajak bicara, diajak diskusi juga. Contoh beberapa kayak kemarin setelah
demo besar-besaran muncul banyak kebijakan, tapi saya belum lihat juga sebelum merilis kebijakan itu seperti apa diskusi dengan pelaku usaha, dengan industri, karena kan yang menjawab dan merealisasikan itu kan industri. Tapi kami sangat menyambut baik semua program yang ada itu kan sangat positif ya. Tentu ke depan kayak tadi saya sempat lihat ya bagaimana beberapa bank itu mengembalikan anggunan ke debitur ketika sudah ada laporan dari ombudsman. Artinya kan ini secara policy sudah sangat baik, tapi di lapangan ini belum clear juga terrealisasinya, dan jangan sampai ibaratnya Pak Presiden diinfokan hal-hal yang baik saja, ternyata realisasi di lapangan itu amburadul. Nah, ini yang harus kita kritisi bersama, Pak Prof. Baik, Pak Antoni. Nah, lantas Prof. Telisa terakhir terkait dengan bagaimana proyeksi ekonomi Indonesia, Bank Indonesia sendiri memproyeksikan tahun depan 4,9 sampai dengan 5,7, tahun 2027 5,1 sampai dengan 5,9% ini, Prof. Telisa. Silakan. Ya, saya sebagai ekonom yang menjawab karena saya sering melakukan modeling angka. Jadi memang kita optimis sih. Kita harus optimis bahwa tahun 2026 akan lebih baik. Saya setuju itu. Namun tetap perlu realistis. Nah, kenapa? Karena memang rentangnya itu cukup lebar ya. 4,9 sampai 5,7. Biasanya kalau kita proyeksi itu rentangnya nggak terlalu lebar. Artinya apa? Ketika rentang itu sangat lebar, ada yang terendah 4,9, yang tertinggi 5,7, itu jauh loh, Mas. Kalau secara angka ya. Sebenarnya antara 4,9 sampai 5,7 kalau secara ekonom modeling itu memandang agak jauh sebetulnya rentangnya. Itu menunjukkan masih adanya ketidakpastian. Kalau makin pasti biasanya rentangnya makin kecil. Artinya apa? Di situ harus ada ruang supaya kita bisa mencapai yang optimisnya itu, bukan yang pesimisnya yang 4,9 seperti itu. Jadi, nah caranya tadi kerja keras ya, dan kemudian saya juga mau menyampaikan ya, ada lembaga-lembaga di pemerintah sendiri yang saya tahu sekarang menerima juga aduan-aduan dari masyarakat. Tadi selain ombudsman, ada kantor staf presiden juga KSP, kemudian ada tadi contohnya lapor Prapubaya, ada juga mungkin call center yang sedang dibangun. Jadi artinya bahwa masyarakat itu sebetulnya bisa memberikan masukan, karena setahu saya juga pemimpin kita bangsa Indonesia, pemerintah saat ini juga cukup open terhadap masukan agar program-program ini menjadi lebih tepat sasaran. Nah, makanya juga SOP kan seperti MBG ini, Perpres Tata Kelola MBG baru muncul kayak gitu kan. Maksudnya ya itu belakangan lah. Mungkin karena semangatnya kita pengen punya program itu, namun juknisnya ini agak belakangan. Nah, tapi nggak apa-apa. Itu sebuah proses menurut saya. Jadi kita kan masih, ini program-program baru, kita masih belajar ya. Jadi butuh proses. Nah, harapannya nanti di 2026-2027 kita udah lesson learn. Tadi sekali lagi saya bicara lesson learn, sudah ada lesson learn-nya. Oh, ternyata programnya jadi lebih baik seperti ini kayak gitu. Itu sebuah proses kita perlu hargai, dan ya harapannya masyarakat juga bisa memberikan masukan pada proses tersebut untuk mencapai target yang optimis. Kalau itu kita kerja bareng bisa kita lakukan, saya yakin 2026 insya Allah bisa lebih baik dari 2025. Walaupun memang nggak setinggi yang prediksi BI 5,7 mungkin ya. Kalau saya optimisnya mungkin ya 5,5, it's okay, kita masih bisa kejar gitu. Baik, itu dia untuk range pergerakan dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetap membangun optimisme. Yang penting tadi adalah kerjasama, ya kerja keras dan sinergitas juga yang harus semakin solid begitu untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya. Kemudian Prof. Telisa, Pak Antoni, terima kasih banyak ini atas waktu, informasi dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali, terima kasih Prof. Telisa, Pak Antoni, terima kasih. Terima kasih.